Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu, yaitu kulkas Glacio dengan merek Toshiba. Kerusakan kulkas ini adalah tidak dingin pada bagian freezer. Maka dari itu kita akan coba lihat bagaimana kondisi rak freezernya ini. Nah, di sini menurut keterangan konsumen terjadi kebocoran akibat tertusuk benda tajam, sehingga rak freezer ini menjadi tidak dingin lagi. Oke, sudah kita lihat. Nanti kita akan lakukan pelepasan pada bingkainya ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas supaya kita mempermudah dalam hal pengelasan di daerah yang bocor sini. Namun sebelumnya kita akan coba tengok ke belakang. Sebelum melakukan penambalan, ada baiknya kita coba cabut dulu sumbernya, dan kita akan lihat, kita amati di bagian belakang sini. Nah, di sini terdapat modelnya, yaitu GRJ161BCH. Nah, ini modelnya. Kemudian untuk kompresornya, di sini kita lihat kompresornya adalah PW5.5 VK. Kategorinya 1/6 PK ya. Ya, cukup besar. Di sini ada filter dan untuk pipa hisapnya ini kita akan coba lakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penambalan, agar kita nanti akan mudah dalam hal melakukan penambalan pada bagian evaporator. Jadi langkah pertama kita harus potong dulu di bagian pipa hisapnya ini. Nah, di sini. Oke, sudah saya potong ya. Ini pipa hisapnya. Kemudian kita akan coba beralih lagi ke bagian depan. Untuk bingkai rak freezernya ini kita akan coba longgarkan saja. Kemudian kita bisa ganjal supaya tidak bersentuhan langsung pada rak ini, karena kita akan lakukan pengelasan saja pada bagian freezer ini. Kita siapkan karter dan amplas. Nah, ini kita coba kerik dulu bagian yang mau kita tambal. Lalu kita bisa minta bantuan pada si amplas untuk membersihkannya lebih bersih lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi khusus di bagian yang mau kita tambal saja yang kita bersihkan. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk penambalan. Saya menggunakan kawat las alu platinum. Nah, ini kawatnya banyak dijual di toko-toko elektronik. Nah, seperti ini saya beli langsung banyak, 2 meter lebih. Nah, ini kawatnya, dan di sini sudah ada campuran boraknya. Baik, kita akan coba lakukan penambalan langsung pada bagian rak freezer ini. Nah, di sini nanti akan saya coba lakukan pengelasan. Jadi untuk pengelasan kita lakukan secara perlahan-lahan ya, pastikan apabila sudah matang, lalu kita tinggal berikan kawat alu platinum. Nah, seperti ini hasilnya setelah saya lakukan penambalan ya. Kemudian kita coba bersihkan, kita lihat apakah pengelasan kita ini sudah cukup bagus. Nanti akan terlihat setelah kita bersihkan. Oke, setelah terlihat nampak bersih, di sini kita akan coba lakukan pengujian apakah pengelasan kita ini sempurna, tidak ada kebocoran. Caranya kita harus hidupkan dulu ya
Ini mesin kompresornya kita hidupkan. Nah, pada bagian pipa hisap yang tadi kita potong, ini kita tahan ya. Kita tahan ya. Kemudian kita bisa lakukan pengecekan. Oke, kita bisa tahan, minta bantuan pada rekan atau pihak dari konsumen sebentar. Kemudian kita akan coba berikan di sini cairan sabun atau cairan sunlight supaya kita bisa tahu apakah tidak ada lagi kebocoran ya. Kita amati ternyata bagus sudah ya, tidak ada kebocoran, aman. Jadi proses penambalan ini sudah sempurna ya, tidak ada kebocoran lagi. Nah, jadi sudah tidak ada, aman. Apabila sudah aman begini, kita sudah yakin bahwa mantap, ini tidak ada lagi masalah dalam hal kebocoran. Selanjutnya kita coba beralih ke belakang. Kita akan coba tes apakah banyak kandungan air atau oli dengan cara kita coba tekan di bagian pipa hisap ini yang menuju ke evaporator. Nah, kalau tidak ada kandungan berarti mantap ya. Oke, selanjutnya kita cabut saja ya. Cabut, kemudian kita akan coba buatkan pentil pengisian. Nah, di sini kita akan coba buatkan pentil pengisian. Nah, nanti kita akan coba langsung pasang saja di sini. Nah, pentil pengisian untuk melakukan pengisian freon. Namun sebelumnya saya potong dulu di bagian sini, nanti akan saya coba lakukan penyambungan. Nah, ini setelah saya potong seperti ini. Nah, untuk pentil pengisian kita coba langsung pasang saja di sini ya. Nanti kita akan lakukan pengelasan. Namun sebelumnya untuk spuyer pada pentil pengisian ini kita lepas terlebih dahulu ya, untuk mengamankan agar tidak meleleh karena panas nanti ya. Kita akan coba lakukan pengelasan. Nah, ini saya coba lakukan pengelasan pada pentil pengisian freon. Baik, selanjutnya kita siapkan manifold setelah melakukan pengelasan pada pentil pengisian. Nah, ini pada selang manifold warna biru saya pasangkan di pentil pengisian di sini. Nah, ini kita akan coba lakukan flushing ya. Flushing menggunakan freon ya, tidak perlu banyak. Kita untuk memastikan saja apakah banyak kandungan air atau oli yang mengendap pada bagian pipa kondensor maupun evaporator. Oke, freon sudah saya hidupkan untuk pipa ini. Selang warna merah saya tutup dulu. Nah, ini freon saya buka ya. Oke, selanjutnya freon belum masuk ya ke sistem, belum. Nanti akan kita buka dan masuk dari sini, akan keluar menuju ke pipa tekan kondensor. Nah, karena di sini keluar, ini kita tutup ya. Kita tutup dulu sementara supaya nanti freon tidak akan keluar pada bagian pipa hisap di sini di sebelahnya yang telah kita potong. Agar pipa freon nanti keluar pada ini pipa hisap. Oke, mesin saya hidupkan dan ini saya coba rasakan di sini terdapat tekanan. Oke, jarum manifold menunjukkan di mins sementara. Nah, ini pastikan sudah tekanan sudah mulai melemah. Oke, selanjutnya kita bisa coba masukkan sedikit freon ya, freon supaya untuk mendorong
Nah, kita berikan tekanan kurang lebih di 50 PSI, kemudian kita bisa tutup kembali freonnya. Nah, nanti di sini akan ada tekanan ya, tekanan sesaat. Nah, di saat ini kita coba rasakan apakah ada oli atau air yang mengendap. Sekiranya bersih, nah ini terlihat sepertinya tidak ada endapan. Artinya ini mantap ya, tidak ada endapan sama sekali, aman. Jadi saya rasa sudah cukup untuk flusingnya, tidak perlu lama-lama. Nah, ini penyumpalnya ini kita lepas saja. Kita lepas. Kemudian kita cabut dulu sumber. Nah, untuk pipa hisap ini kita akan coba sambungkan saja langsung karena saya rasa sudah bersih. Nah, caranya saya berikan penyambung pipa saja dan akan saya lakukan pengelasan. Nah, cara pengelasannya begini saja, tidak usah repot harus mengembalikan seperti aslinya. Ya, yang penting bisa tersambung normal, tidak ada masalah, yang penting tidak ada bocor. Oke, untuk filter dryer di sini sudah ada pipa pembuangan udara ya di sini. Nah, di sini saya akan coba potong. Tujuannya agar untuk melakukan vakum body ya, dengan cara membuang udara melalui pipa pembuangan, pipa kapiler di sini. Nah, untuk step ini saya akan melakukan proses vakum body ya. Vakum body menggunakan mesin ini sendiri. Namun untuk proses vakum body ini alangkah baiknya tidak perlu diikuti untuk step ini ya. Alangkah baiknya untuk teman-teman lakukan proses pemakuman dengan menggunakan mesin vakum ya. Oke, setelah saya hidupkan mesin kompresor, di sini ada hembusan angin ya. Nanti ini akan habis secara perlahan-lahan selama kurang lebih setengah jam ya, 30 menit. Nanti biarkan saja proses pemakuman ini hingga jarum manifold menunjukkan di minus 30 PSI. Dan setelah kita cek nanti tidak ada lagi hembusan angin, maka kita bisa melakukan penutupan. Baik, kita tunggu dulu. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian saya coba kembali lagi ke proses pemakuman ini. Nah, di sini untuk udaranya sudah tidak ada lagi yang keluar, kita bisa lakukan pencepitan saja. Nah, saya lakukan pencepitan. Kemudian saya akan coba lakukan pengelasan di sini secara permanen. Ya, ini saya lakukan pengelasan. Kondisi ini kompresor masih tetap hidup ya, jangan dicabut ini. Jadi proses ini masih hidup kompresor. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan pengisian freon ya, ini jarum manifold masih tertutup semua. Ini kita harus lakukan buang udara ya yang terjebak di pipa. Ya, kita buang dulu freonnya di keran warna merah. Nah, pastikan ini mesin kompresor masih hidup, tercolok ke sumber. Kemudian freon ini masih tertahan di tengah sini ya, tidak bisa masuk. Dan selanjutnya saya baru akan membuka keran warna biru dan freon masuk secara perlahan-lahan. Nah, proses pengisian ini saya bisa menambahkan sedikit demi sedikit freon yang masuk ke sistem hingga mencapai tekanan yang saya inginkan, yaitu kurang lebih di 10 PSI. Nah, ini. Jadi tekanannya paling tidak di 10 PSI kita harapkan.
Nah, ini kita lakukan secara perlahan-lahan saja. Apabila kondisi normal, ini jarum manifold akan konstan ya. Konstan di 10 PSI. Nah, setelah itu kita bisa rasakan bagaimana kondisi filter dryer ini. Nah, mantap ya kalau terasa hangat ini. Kemudian kita coba raba di bagian dinding-dindingnya. Mantap ya, terasa hangat sudah. Untuk itu kita bisa intip lagi di bagian rak freezernya ini, apakah proses pembentukan saljunya ini sudah mulai terbentuk. Kita bisa lihat di bagian dinding atasnya ini sudah terbentuk ya butiran saljunya ini. Artinya sudah mulai dingin. Dan di bagian bawahnya juga mulai sudah terbentuk. Nah, ini butiran-butiran saljunya. Mantap ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba beralih lagi ke belakang. Nah, di sini di bagian belakang, setelah kita yakin sudah cukup proses pengisian di 10 PSI, untuk ventil pengisian ini kita bisa pasang kembali ya, atau mungkin bisa kita las saja mati. Namun kali ini saya akan memasang ventil pengisian. Nah, caranya seperti ini ya. Untuk memasang ini, karena ini tadi kita kan lepas, kita bisa masang. Yaitu caranya adalah coba kita tekan dulu sambil kita buka ya. Kemudian langsung cepat kita tutup ya, tutup menggunakan jari. Nah, selanjutnya untuk spuyernya bisa kita masukkan dan kita bisa pasang secara perlahan-lahan. Ini memang freon keluar sedikit, tidak masalah ya teman-teman, tidak ada pengaruh, hanya sedikit saja. Nah, setelah itu kita jangan lupa memasang tutupnya ini ya, tutup ventilnya ini, karena di situ ada seal ya, safety, agar tidak terjadi kebocoran yang tidak diinginkan. Jadi safety-nya ini ada dua. Di spuyer itu sudah menutup, kemudian untuk tutup ventilnya ini juga ada seal-nya yang harus kita kencangkan. Oke, sepertinya sudah selesai proses pengisian freon. Dan kita akan coba kembali lagi ke bagian rak freezernya ini. Nah, untuk proses pengujian di sini freezernya sudah mulai terbentuk saljunya ya, baik di atas maupun di bawah sudah mulai terbentuk. Namun kita akan coba lakukan pengujian. Nah, di sini juga sudah membeku nih ya. Sudah membeku. Saya lakukan pengujian dengan memberikan air mineral ya. Yang normal itu dalam waktu 1 hari akan membeku menjadi es batu. Dan bisa bertahan paling tidak 3 hari, 4 hari itu sudah cukup bagus ya teman-teman. Oke, saya coba lakukan pengujian, saya berikan air mineral. Kemudian ini akan saya kontrol kembali, paling tidak 3 hari kemudian saya akan melihat hasilnya. Baik teman-teman, setelah 3 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan gimana kondisinya ini. Wah, di sini rak-raknya saya rasakan sudah dingin ya. Wah, ini untuk airnya juga terasa dingin ya, mantap ini. Untuk bagian freezernya di sini yang kemarin air mineralnya sudah membeku jadi es ya. Wah, mantap ini, berarti sempurna ini ya. Tidak ada kendala dalam proses pembentukan es. Jadi cukup bagus ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.